Masih ingatkah dengan Squid Game yang viral seantero media? Satu lagi serial Korea yang sedang hot-hotnya di surganya para boyband ceringik yang kita banggakan. Serial ini berjudul The Veil 2021, sebuah action drama yang tak kalah menarik dengan drakor-drakor action sebelumnya. Menceritakan tentang seorang agen intel terbaik Korea yang bernama Han Ji-hyuk. Setelah menyelesaikan misinya, Han berusaha untuk menuntut balas atas kematian dua rekannya. Usahanya pun terbilang sulit karena kondisinya yang amnesia. Lalu seperti apa perjuangan Han melakukan aksinya itu? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Film ini dimulai oleh kelakuan sindikat pemburu organ manusia. Setelah mendapatkan mata dari seorang korban, sang pemimpin menyuruh kacungnya agar mengambil seorang bocah untuk dieksekusi. Di tengah para calon korban, si bocah yang penuh kasih sayang berusaha memberikan perhatian kepada seorang mamang-mamang yang terlihat kedinginan. Tapi tak lama kemudian, entah mau dijadikan bakso atau isian bakpao, sindikat ini sangat bersemangat untuk mendapatkan bocah tersebut. 찾았다. 쇠수개 같은 새끼. 일단 도와주죠. Melihat si bocah akan dieksekusi, si mamang misterius pun beraksi. Bagaikan siluman bewok, si mamang itu membabad habis para penjahat ini. Di keesokan harinya, keberadaan kapal dari sindikat ini diketahui polisi. Terlihat para polisi pun kaget dengan keadaan kapal yang sudah dipenuhi darah. Apalagi dengan para penjahat yang sudah mirip komposisi seblak. Mereka pun bertanya-tanya, siapa orang yang sudah membantai para penjahat ini? Dan ternyata, itu adalah ulah si mamang misterius nan berotot. Setelah menghajar semua penjahat, si mamang tak berkutik saat para anggota polisi menodongnya. Kemudian, si mamang yang sudah terkepung disuruh untuk menyebutkan nomor identitasnya. Di keesokan harinya, kita menuju markas intelijen Korea yang bernama NIS. Terlihat seorang agen mendapatkan pesan dari kepolisian yang menangkap si mamang misterius semalam. Rupanya, badan intel ini disuruh untuk menyelidiki nomor identitas si mamang, yang diduga adalah anggota mereka. Setelah diperiksa lebih lanjut, mereka pun kaget karena si mamang adalah anggota mereka yang bernama Han Ji-hyuk, di mana anggota berkelas elit ini dinyatakan sudah tewas setahun yang lalu. Dari laporan tersebut, Kepala Keamanan yang bernama Pilho langsung menggelar rapat dadakan bersama para petinggi negara. Ia pun memperlihatkan misi terakhir Han bersama kedua rekannya yang berakhir tragis. Dan setelah misi itu berhasil, Han tidak diketahui lagi keberadaannya. Ia pun mengabarkan bahwa Han kini sudah ditemukan oleh keamanan pantai. Terlihat para petinggi ini pun sulit untuk percaya dengan kabar tersebut. Kemudian kita menuju Han yang sedang dalam pemeriksaan medis. Dari kondisi tubuhnya, seorang dokter mengatakan bahwa Han memiliki zat aneh di dalam tubuhnya. Dan ternyata, zat yang bernama neurokimia itu bisa menghapus ingatan manusia. Dengan kata lain, Han kini dalam keadaan amnesia. Dan uniknya lagi, pengaruh zat itu hanya menghapus ingatan Han 1 tahun yang lalu saja.
Setelah menjalani perawatan, Han kini berada di ruang interogasi untuk dimintai keterangan. Di tengah banyaknya pertanyaan, 지금 질문을 해야 될 건 그쪽이 아니라 접니다. 한지혁 씨, 지금 움직이시면 rupanya Han emosi kepada Pilho. Karena Han merasa Pilho sudah meninggalkannya setelah menyelesaikan misi berbahaya setahun yang lalu. Saat Han kembali tenang, seorang anggota mengatakan bahwa pria jabrik ini benar-benar anggota Pilho yang sempat dinyatakan tewas. Kemudian kita melihat ingatan Han sewaktu bertugas setahun yang lalu. Saat bertemu para bandar narkoba, ia dan ketiga anggotanya langsung beraksi. 真的，真的，屁股真的好。 Melihat gelagat Han mirip polisi, si Genji pun curiga. Dengan mudahnya, Han mengantar mereka menghadap Tuhan. Bagaikan para boyband, mereka pun melangkah tampan menuju gudang para bandar. Sesampainya di sana, mereka pun membakar habis semua tepung haram itu. Saat malam hari, mereka kembali berkumpul di kontrakan sementara. Di tengah keberhasilan mereka, Han masih sibuk ngoprek pistol kesayangannya. Kemudian, Han merasa ada seseorang yang sedang mengintai keberadaan mereka. Tapi rupanya, ingatan Han cuma sampai di situ. Lalu, Ki Joko pintar menghipnotisnya lagi untuk terus memunculkan ingatan Han. 넷, 셋, 둘. 자, 눈앞에 뭐가 보이나요? Tapi tetap saja, usaha Ki Joko pintar gagal. Setelah penghipnotisan tersebut, Han seolah tersiksa dengan pikirannya. Ia pun mencoba untuk melakukan hal bodoh dengan pulpen seharga 5.000. Tepat pada waktunya, Pilho menggagalkan niat Han. Ia pun berusaha tetap tampan meskipun hatinya menjerit kesakitan ketusuk pulpen. Saat kondisi Han sudah tenang, Pilho menemui sang komisaris. Ia pun menceritakan bahwa kondisi Han masih belum stabil. Lalu, Bu Komis menyuruh Pilho untuk mendampingi pemulihan kesehatan Han. Karena menurut rumor yang beredar, Han mengetahui sesuatu yang gak beres di badan keamanan elit ini. Setelah Han kembali sadar, ia mendapatkan perawatan untuk penampilannya. Setelah ia bewokan dan berambut gondrong, kini ia terlihat fresh meskipun memiliki codet. Singkat cerita, Han menuju sebuah kamar di apartemen untuk ia tinggali. Rupanya, semua fasilitas sudah disiapkan Pilho untuk pemulihan agen terbaik se-Korea ini. Sesaat sebelum masuk ruangannya, Han merasa ketampanannya tersaingi. Han pun merasa orang itu memiliki gelagat yang mencurigakan. Tapi karena Han tidak punya bukti, ia langsung masuk ke ruangannya. Di tengah kesendiriannya, Han jelas merasa kesepian saat berada di apartemennya. Ia pun masih bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Di keesokan harinya, Han ditemui tunangan dari rekannya yang sudah tewas. Ulangi lagi ya. Jadi si teh kaboga babaturana anu geus paeh teh. Wanita bernama Yongji ini pun menceritakan bahwa ia sangat syok saat mengetahui pacarnya tewas dengan kondisi yang mengerikan. Kemudian, Yongji meminta Han untuk mencari siapa pelaku yang sudah membuatnya menjadi janda sebelum waktunya. Setelah meluapkan semua unek-uneknya, Yongji pun pergi. Singkat durasi, Han kini berada di apartemennya. Lalu, ia melihat foto hasil penyelidikan atas kedua temannya itu. 흉부와 복부에 Tapi sialnya, Han masih belum mengingat jelas siapa yang sudah menembaki mereka. Kemudian,
Han berniat untuk mencari para pelaku dengan pergi ke TKP di negara Cina. Di keesokan harinya, Han melakukan persiapan dengan diawali melatih semua otot-ototnya. Setelah meregang ototnya, Han merasa bahwa ia selalu dimata-matai oleh anggota lainnya. Akan tetapi, keadaan tersebut tidak menghentikan niatnya itu. Singkat cerita, Han berangkat ke pelabuhan. Dan benar saja, Han kini dibuntuti para intel. Han yang sudah mengetahuinya pun tidak tinggal diam. Dengan mudahnya, Han mengecoh para anggota dengan HP-nya yang sudah terlacak itu. 김경석. 잠시 신분증 좀 확인할 수 있겠어요? Untung saja, Han adalah lulusan Cimande. Setelah berhasil melumpuhkan para agen, Han akhirnya tiba di kapal. Tapi tanpa diduga, ia bertemu Pilho yang sudah bisa menebak rencana Han. Kemudian, Pilho mengatakan bahwa ia khawatir karena kondisi Han belum pulih. Tapi karena Han yang keras kepala, Pilho tak bisa melarangnya. Lalu, ia memberikan pistol kesayangan Han yang ia temukan di TKP. Kemudian, Pilho mengatakan bahwa ia sudah membentuk tim di Cina agar Han tidak sendirian saat berada di sana. Dan singkat durasi, Han sudah berada di sebuah markas yang berada di Cina. Di tempat ini pula, Han dipimpin oleh si ketua. Saat mereka bertemu, si ketua masih ragu apakah Han benar-benar lupa ingatan. Ia pun bertanya tentang ingatan Han sebelum kejadian setahun yang lalu. Mendengar perkataan tersebut, Han seolah dianggap berbohong. Kemudian, Han berkata, "Aku masih mengingat apa yang terjadi sebelum 1 tahun yang lalu. Jika aku mau, aku bisa menyebutkan semua kelakuanmu." Terlihat si ketua pun takut jika sampai Han membeberkannya. Tapi kita belum tahu nih, apa yang telah dilakukan si ketua ini. Tak lama kemudian, datanglah seorang gadis imut yang bernama Jae, di mana anggota baru ini akan menjadi pasangan Han dalam melakukan tugasnya. Setelah perkenalan tersebut, pasangan ini menuju ruangan kerja mereka. Terlihat Jae pun senang saat disandingkan dengan agen idolanya itu. Saat Jae terus nyerocos, Han pun berkata, apakah kamu merasa napasmu bau tai?" Melihat Han sang idola pergi, Jae pun baru sadar bahwa ia sudah 5 hari tidak gosok gigi. Singkat cerita, Han kini berada di apartemennya. Di tengah kesendiriannya, ia melihat seseorang memberikan tanda dari gedung sebelah. Dirasa itu adalah Morse, Han langsung mencatatnya. Dan ternyata, orang misterius itu mengisyaratkan sebuah loker yang berada di dalam mall. Tanpa berlama-lama, Han langsung bergegas menuju sebuah mall di dekat apartemennya itu. Tapi rupanya, perjalanan Han masih saja dibuntuti para agen. Dengan mudahnya, Han bisa terbebas dari kejaran mereka. Sesampainya di tempat loker, Han langsung memasukkan PIN yang sudah ia tulis tadi. Dan ternyata, ia mendapatkan sebuah flash disk. Kemudian, Han mengeceknya dengan sebuah laptop dagangan orang. Dan tanpa diduga, isi flash disk itu adalah rekaman dirinya. Dari rekaman setahun yang lalu itu,
Rupanya Han mengetahui tentang adanya pengkhianat di dalam kesatuannya. Dan ternyata, Han sendirilah yang menghapus semua ingatannya itu. Terlihat Han yang sekarang pun bingung karena isi video masih menyisakan banyak pertanyaan. Apalagi tentang alasan dirinya yang sudah menghapus ingatannya. Karena video sudah berakhir, berarti episode pertama pun sudah selesai. Han adalah agen terbaik di badan intelijen yang bernama NIS. Setelah berhasil menyelesaikan misinya, Han dan kedua rekannya mengalami masalah yang masih penuh tanda tanya. Di tengah Han yang amnesia, ia berusaha untuk membalas dendam atas kematian dua temannya itu. Ia pun merasa misi balas dendam tersebut tidak ingin dicampuri anggota yang lain. Makanya, ia selalu menghindar dari pantauan agen lainnya. Dan di akhir cerita, kita mendapatkan sebuah petunjuk bahwa di badan keamanan NIS ada seorang pengkhianat. Penasaran dengan kelanjutannya? Jangan lupa subrek dan tekan loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa.